Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wahtada bi hadiyihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus para pengurus Yayasan Masjid Namira dan pengurus takmir Masjid Namira yang kebetulan bisa hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini Allah masih memberikan umur kepada kita dan kita bisa melaksanakan satu kewajiban. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah. Dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi bagian dari pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Para bapak ibu sekalian, tadi Ustadz istihsan di rakaat kedua itu membaca bagian kedua dari surat Al-Fajr. Surat yang terdiri dari 31 ayat, di mana ada beberapa ayat yang menjadi hentakan buat kita semuanya manakala kita benar-benar menghayati ayat itu, yaitu di ayat yang ke-23 dan 24, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan pada hari itu diperlihatkan dan didatangkan neraka jahanam. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Dan saat itu orang-orang baru tersadar. Wa anna lahu dzikra. Sementara sadar pada saat itu sudah tidak ada gunanya. Jadi pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam dan saat itu orang pada tersadar. Wa anna lahu dzikra. Sementara tidak ada gunanya lagi kesadaran itu. Baru kemudian yang muncul adalah penyesalan dengan mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, duh alangkah seandainya dulu waktu aku hidup di dunia melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin kita semua juga sudah tahu ayat-ayat yang lain terkait dengan
penyesalan orang-orang yang ketika di dunia hanya menanam berbagai macam kejelekan dan kejahatan, dan kemudian mereka menyesali itu semuanya tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tatkala diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam. Maka menurut saya wallahu alam bisawab, mari kita lihat ayat-ayat seperti ini secara terus-menerus dalam kehidupan kita, supaya kita sadar sekarang, karena kesadaran kita sekarang ini akan banyak berguna, sementara ketika kesadaran itu baru muncul tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, itu tidak berguna. Waji'a yauma idzin bi jahannam, pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, saat itu orang baru tersadar, jadi baru muncul kesadarannya itu. Wa anna lahu dzikra, sementara saat itu sudah tidak ada gunanya lagi kesadaran. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia mengatakan, duh alangkah seandainya dulu aku mempersembahkan, aku melakukan amal-amal kebaikan di dalam kehidupanku. Sementara kita semua tahu bahwa ya sekalian, penyesalan-penyesalan seperti itu sudah tidak berguna sama sekali. Nah, termasuk yang materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini saya mengambil firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zalzalah, di mana surat itu menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat, dan di antara bentuk dahsyatnya hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bumi akan menyampaikan berita-beritanya itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menyampaikan berita-beritanya itu. Dan apakah berita-beritanya itu, ma'asyiral muslimin, sekarang ini di dunia kita sekarang ini ada yang disebut dengan jejak digital. Ya, jejak digital. Jejak digital itu adalah rekam jejak seseorang, apakah berupa peristiwa, data historis, perbuatan, ucapan yang ditinggalkan di dunia maya lewat internet atau lewat perangkat digital yang lain. Apakah itu bersifat aktif, di mana orang itu sendiri yang memposting, entah ceramahnya ya, atau lagu-lagunya, nyanyiannya dan lain sebagainya, atau bersifat pasif, di mana orang lain yang memposting. Ya, apakah dilakukan secara terang-terangan ataukah sembunyi-sembunyi? Di mana jejak digital ini ya, suatu ketika orang kemudian ingin membongkarnya, itu akan dengan gampang dibongkar, dan orang itu sudah tidak lagi bisa membantah bahwa dulu dia pernah mengucapkan perkataan itu. Dan sekarang yang terjadi, jejak digital itu selalu dikaitkan dengan konotasi-konotasi yang bersifat negatif, begitu ya. Biasanya dibenturkan antara kejadian yang lalu dengan kejadian yang ada sekarang. Dulu dia mengatakan ini buktinya, tapi kini sekarang mengatakan demikian, ini buktinya. Dibenturkan antara apa yang dikatakannya pada saat yang dulu dengan apa yang dilakukan sekarang. Dibenturkan apa yang terjadi dulu dari perilaku-perilakunya dengan apa yang dilakukan sekarang. Dan orang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena memang demikianlah kenyataannya. Nah sekalian, jejak digital seperti inilah yang sekarang ini tengah digunakan orang untuk mendowngrade orang lain, atau bahkan digunakan oleh aparat penegak hukum ya, untuk membenturkan apa yang dilakukannya dulu dengan apa yang dilakukan sekarang. Nih, kamu dulu melakukan ini buktinya. Ya, media sosial sekarang ini akan banyak melakukan cara-cara seperti itu, dan itulah yang disebut dengan jejak digital,
jadi sebuah rekam jejak yang ditinggalkan di dunia maya lewat internet atau lewat perangkat digital yang lain, apakah berupa ucapan, berupa perbuatan, data dan lain sebagainya, yang itu akan diungkap seseorang manakala orang itu tidak suka dengan orang tersebut dan dibenturkan dengan apa yang ada sekarang. Bapak sekalian, di dunia kita sekarang ini itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Apalagi ya ketika nanti di akhirat itu. Saya tidak akan memperpanjang bab yang terkait dengan jejak digital ini. Mungkin kita semua sudah banyak yang mengetahuinya, atau bahkan naudzubillah mungkin kita juga pernah mengalaminya. Bagaimana tiba-tiba ada satu postingan tentang kita yang kita tidak merasa memposting itu. Ada ucapan tentang kita yang kita tidak merasa mengucapkan itu. Apalagi sekarang ada yang bernama AI, ada ChatGPT, ya, kecerdasan-kecerdasan yang bersifat artifisial seperti itu, yang orang akan bisa mendesain kita untuk mengatakan sesuatu padahal kita tidak mengatakannya, atau orang bisa menganggap kita melakukan sesuatu sementara kita tidak melakukannya, dan kemudian itu dibongkar di depan publik. Bapak sekalian, ya, itu di dunia bisa terjadi seperti itu. Saya kira di akhirat lebih-lebih lagi, ya kan? Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mempertontonkan itu semuanya di depan kita, sementara mungkin waktu itu kita baru tersadar bahwa kita telah melakukan itu, dan kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya melakukan penyesalan, yang penyesalan itu tidak ada gunanya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Jadi inilah yang saya kira menjadi penting barangkali supaya kita memiliki kehati-hatian. Kalau seandainya yang terkait dengan jejak digital yang diungkap orang sekalian, saya kira mungkin itu barangkali kalau dibandingkan dengan di akhirat nanti itu lebih ringan. Ya, kita bisa membantahnya, kita bisa melakukan berbagai macam tindakan untuk bisa menghentikan orang itu agar dia tidak mengungkap-ungkap lagi kita, bisa. Tapi di akhirat nanti tidak akan bisa kita melakukan cara-cara seperti itu. Baik, ini saya ambil dari kitab Al-Wabilus Sayyib, ya, An Kalimit Thayyib yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim. Saya lupa mencantumkan nama kitabnya itu. Saya baca di sini. Inna fi dawami dzikri fit tariq wal bait wal hadar was safar wal biqa takthiran li syuhudil abdi yaumal qiyamah. Ini yang bersifat positif, ya. Sesungguhnya keberlangsungan zikir seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di jalan, di rumah, saat mukim, saat bepergian, dan di berbagai tempat, itu akan banyak atau akan memperbanyak kesaksian kepada seorang hamba itu pada hari kiamat. Fa innal buq'ata wad-dar wal jabal wal ardha tashhadu lidzakiri yaumal qiyamah. Karena baik tempat, rumah, gunung dan bumi akan bersaksi kepada orang yang berzikir di hari kiamat. Jadi kira-kira Bapak sekalian, di tempat mana saja di permukaan bumi ini, saat kita melakukan sesuatu atau saat kita mengungkapkan sesuatu, saat kita mengatakan sesuatu, maka sesuatu yang kita katakan atau sesuatu yang kita lakukan itu akan disaksikan oleh mereka semuanya ini, dan akan diungkap di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah bentuk kesaksian. Nah, di sini Imam Ibnul Qayyim, pengarang buku ini, mencontohkan yang baik, yaitu ketika berzikir. Saat orang itu di jalan berzikir, saat orang itu di lembah berzikir, saat orang itu waktu safar, waktu bepergian berzikir, dan seterusnya, maka rumah, ya kan, kemudian jalan, kemudian lembah dan seterusnya, itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa
kita ini berzikir pada saat itu. Kenapa? Fa innal buq'ata wad dara wal jabala wal arda tashhadu lidzakiri yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya lembah atau tempat, rumah, gunung dan bumi itu akan bersaksi kepada orang yang berzikir di hari kiamat nanti. Jadi kira-kira rumah kita misalnya sekalian itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, penghuni rumah ini berzikir kepadamu, penghuni rumah ini tilawah Quran kepadamu, dan begitu seterusnya. Penghuni rumah ini melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendekatkan diri kepadamu. Dan begitu pula lah sebaliknya. Begitu tempat-tempat seperti itu kita meninggalkan jejak kejelekan atau jejak kejahatan, apakah berupa ucapan atau berupa perbuatan, maka itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hadis ya yang terkait dengan judul tadi itu. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Rasulullah SAW membaca ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan berita-beritanya. Jadi bumi yang kita tempati ini di hari kiamat nanti itu akan menyampaikan berita-beritanya. Qala, Rasulullah bersabda, atadruna ma akhbaraha? Ya, apakah kamu tahu apa berita-berita bumi itu? Ya, jadi berita-berita bumi itu apa? Qalu, mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi di akhirat nanti sekalian, bumi ini akan menyampaikan berita-beritanya. Kalau kita lihat sekarang ini Bapak sekalian, ya, bumi yang kita tempati ini itu kan penuh dengan berita, penuh dengan kisah, penuh dengan rekam jejak yang ditinggalkan orang. Ya. Jadi misalnya kita yang ada di tempat seperti ini, ya kan? Di masjid yang kita cintai ini, begitu kita keluar dari masjid ini, itu kan ada rekam jejak kita di sini gitu. Apakah berupa ucapan, apakah berupa bersitan pikiran, apakah berupa lamunan atau apa saja, itu kan tercatat dengan rapi di sini. Ya kan? Dan Bapak sekalian, Rasulullah SAW bertanya, atadruna ma akhbaraha? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan berita-berita bumi itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasulullah bersabda, ini Bapak sekalian, ya, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya, kita cermati sabda Rasulullah yang terkait dengan ayat tadi. Fa inna akhbaraha, maka sesungguhnya yang dimaksud dengan berita-berita bumi itu adalah antashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala dhuhriha. Jadi berita-berita bumi itu adalah dia bersaksi. Artinya bumi ini bersaksi, gitu ya. Ala kulli abdin, kepada seorang hamba laki-laki, au amatin atau hamba perempuan, bima amila ala dhuhriha, bersaksi atas apa yang dilakukan di atas permukaannya. Dan permukaan bumi ini kan banyak, laut permukaan bumi, gunung permukaan bumi, ya kan, lembah permukaan bumi, jalan permukaan bumi, rumah permukaan bumi, dan begitu seterusnya. Jadi kata Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan berita-beritanya di ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha adalah ia bersaksi. Artinya bumi ini bersaksi tentang seorang hamba laki-laki atau hamba perempuan atas apa yang dilakukan di permukaannya. Maksudnya atas apa yang dilakukan di permukaan bumi tersebut, gitu ya. Nah, kita lihat di sini sekalian, takulu, bumi akan mengatakan pada hari itu, atau amila yaumun kadza,
kada wa kada. Jadi pada hari itu dia melakukan ini dan melakukan ini. Dia mengucapkan ini dan mengucapkan ini. Nah, sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, saya kira menurut saya wallahu alam bisawab, hadis ini sangat-sangat menggugah kesadaran kita. Barangkali ketika kita kemudian belum sadar bahwa semua ucapan kita, semua perbuatan kita yang dilakukan di permukaan bumi ini, apakah ketika di jalan, apakah ketika di rumah, apakah ketika di lembah, apakah ketika di gunung, apakah ketika sedang naik perahu dan lain sebagainya, itu semuanya mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Itu ya, tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Ya Allah, ketika saya pertama melihat hadis ini, ya sangat-sangat menakutkan, karena betapa banyak ucapan-ucapan kita, perilaku-perilaku kita yang kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah jebakan buat kita, ya kan? Jebakan buat kita yang kita tidak menyadari bahwa itu adalah jebakan, dan itu semuanya nanti akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu akan bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi saya membayangkan gitu ya, naudzubillah, saya itu hidup di desa dulu tuh yang banyak tambak. Ya biasanya ketika kita ngurus tambak itu capek gitu kan, ada di pematang tambak itu kita beristirahat, atau di gubuk kecil yang ada di tambak itu, ya kan. Di situ kan kita bisa ngomong macam-macam kan. Tatkala misalnya bandeng kita kok nggak besar-besar, ya maka kemudian kita mengeluh di situ. Atau naudzubillah min dzalik, tiba-tiba ya kan ikan-ikan yang ada di tambak kita itu dicuri orang, ya, dan kemudian kita secara tidak sadar meso di situ. Tahu meso ya? Jadi mengucapkan ungkapan-ungkapan jelek di situ. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah itu semuanya akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita mengatakan ini, bahwa kita mengatakan itu, bahwa kita berbuat ini, dan bahwa kita berbuat itu. Ya, bayangkan itu bagaimana bisa terjadi, dan bagaimana saat itu tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Alangkah seandainya sebagaimana yang diungkapkan Imam Al-Qayyim di slide yang pertama tadi, bahwa mereka-mereka semuanya ini akan bersaksi tentang kebaikan kita. Ya Allah, di tempat ini si fulan berzikir kepadamu. Ya Allah, di tempat ini si fulan melakukan kebaikan kepadamu. Ya Allah, di tempat ini si fulan menolong orang. Ya Allah, di tempat ini, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Artinya tidak ada satupun rekam jejak seseorang yang dilakukan ketika hidup di dunia ini yang kemudian tidak hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Nah, Bapak sekalian, saya ingin melanjutkan kata beliau di sini, wadzakiru lillah azza wajal. Nah, ini kesimpulan beliau yang menulis buku ini. Wadzakiru lillahi azza wa jalla fi sairi biqa'i mukaththirun syuhudahu. Maka orang-orang yang berzikir kepada Allah di berbagai macam permukaan bumi itu akan memperbanyak kesaksian baginya. Ya, jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi akan memperbanyak kesaksian baginya. Maksudnya kesaksian baik baginya. Wala'allahum au aktsaruhum an yaqbaluhu yaumal qiyamah. Barangkali semuanya atau kebanyakan mereka akan diterima persaksian baiknya pada hari kiamat. Kapan itu? Yaumu qiyamil ashhadi wa ada'us syahadati fayafrahu wa yaghbitu bi syahadatihim. Maka Bapak sekalian, pada hari ditegakkannya dan dilaksanakannya persaksian, sehingga sang hamba berbahagia dan senang dengan persaksian mereka ini. Maka ketika kemudian permukaan bumi ini memberikan kesaksian baik terhadap apa yang kita lakukan di dunia,
bahwa yang kita lakukan di dunia adalah kebaikan demi kebaikan. Saat di pasar kita berbuat baik, saat di masjid kita berbuat baik, saat di jalan kita berbuat baik, saat di lembah kita berbuat baik, saat mendaki gunung kita berbuat baik. Kebaikan-kebaikan itu semuanya akan terakumulasi dan mereka akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita melakukan perbuatan baik. Maka mudah-mudahan kita nanti akan termasuk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 27 sampai dengan ayat ke-31 yang dibaca oleh Ustaz Istighsan tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu Bapak Ibu sekalian, ini kan praktis kan, gampang kan, tapi kadang-kadang ya mungkin saya dan kita semuanya banyak yang mengabaikan ini ya. Dan kemudian rekam jejak yang kita tinggalkan di tempat-tempat itu adalah rekam-rekam jejak kejelekan, yaitu berupa ungkapan jelek, berupa cacian, berupa celaan, berupa makian dan seterusnya, yang kemudian mereka semuanya ini, apakah pasar, apakah lembah, apakah gunung, apakah tempat-tempat tertentu, akan lapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesaksian jelek kepada kita karena yang kita lakukan di tempat-tempat itu adalah kejahatan dan kejelekan. Itu ya, kejahatan dan kejelekan. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu kemudian karakternya sudah seperti ini, maka itu akan menjadi kebiasaan baginya. Ya, nun sewu, mohon maaf, ketika orang itu terbiasa mengucapkan kata-kata kotor misalnya, maka kata-kata kotor yang biasa dia lakukan itu kan tidak ujuk-ujuk kemudian dia mengatakannya, tapi diawali dengan 1 kali, 2 kali, di tempat ini, di tempat itu dan seterusnya, sampai kemudian di hampir semua tempat dia mengucapkan kata-kata kotor. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dari situlah kemudian seorang ulama tafsir ya, yang menyimpulkan dan bahkan ini menjadi bagian dari salah satu keyakinan dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, itu dia mengatakan begini: innallaha ta'ala yakhluqu fil ardil hayah wal aql wan nuth hatta tukhbiru bima amarallahu bihi wa hadza madhabu ahli sunnah. Sesungguhnya Allah menciptakan kehidupan, akal dan kemampuan berbicara kepada bumi di hari kiamat nanti itu, sehingga ia nanti akan memberikan kabar sesuatu yang telah Allah perintahkan kepadanya. Ini adalah mazhab Ahlussunnah. Makanya ayat tadi berbunyi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan itu, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan wahyu, memberikan ilham kepada bumi itu agar mengatakan apa yang dikatakan orang di tempat itu, ya. Agar menyampaikan apa yang dilakukan orang di tempat itu. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, ya. Naudzubillah, saya kira kita penting untuk menyadari bab ini, betapa mungkin kita jumpai orang-orang atau mungkin termasuk kita yang secara tidak sadar ya, atau bahkan secara sadar mengucapkan sesuatu yang jelek di satu tempat, dan kemudian kita menganggap bahwa itu akan hilang begitu saja ucapan kita, ya, melakukan sesuatu melakukan satu kejelekan di satu tempat, dan kita menganggap orang tidak ada yang tahu itu dan jejak itu akan hilang. Tidak ada yang hilang, rekam jejak itu tidak ada yang hilang. Kalau jejak digital tadi yang saya sampaikan, yang dilakukan oleh manusia kepada kita, itu saja tidak bisa hilang, yang suatu ketika bisa diungkap dan untuk bisa mendowngrade atau merendahkan kita atau menjelekkan kita. Bapak Ibu sekalian, bagaimana lagi dengan rekam jejak yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berupa bumi misalnya, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhala. Nah, karena itulah di sini ada beberapa petunjuk praktis gitu ya. Bagaimana supaya permukaan bumi ini berisi rekam-rekam jejak kebaikan. Gitu ya. Contoh, itu ya.
Jadi kita ini disunahkan ketika kita habis melakukan sholat fardu, ya, kemudian kita melakukan sholat sunnah, ya kan, itu kita lakukan dengan berpindah tempat, ya kan, apakah ke kiri, apakah ke kanan, apakah ke belakang, atau apakah ke depan, ya kan, gitu kan. Itu sunnah Rasulullah SAW, ya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu mengatakan ini, apakah aya'jizu ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhara aw an yaminihi aw an shimalihi fis shalah, yakni fis subhah. Itu, apakah kalian tidak mampu untuk maju atau mundur atau geser ke kanan atau geser ke kiri ketika sholat? Maksud beliau adalah sholat sunnah. Artinya ketika kita habis melakukan sholat fardu itu, ya, kemudian kita berdoa kan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita melakukan sholat sunat, ya kan? Itu disunahkan untuk berpindah tempat. Ya, disunahkan untuk berpindah tempat. Gitu ya, apakah ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang. Nah, sekalian, ini ya, mensyarah hadis ini nih. Ya, pengarang buku Nihayatul Muhtaj ila Syahril Minhaj. Wa yusannu an yantaqila lin nafli awil fardhi man mawdhi'i fardhihi aw naflihi ila ghairihi takfiron limawadhi'is sujud. Disunahkan untuk berpindah, ya, disunahkan berpindah untuk melakukan sholat fardu atau sunnah dari tempat sholat fardu atau tempat sholat sunnah lainnya dalam rangka memperbanyak tempat sujud, ya, dalam rangka memperbanyak tempat sujud. Ini kan praktis, ya. Fa innaha tashhadu lahu, karena tempat itu akan bersaksi kepadanya. Tempat di mana kita bersujud, tempat ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kemudian banyak tempat yang kita gunakan untuk bersujud dan tempat-tempat itu semuanya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Walima fihi min ihya'il biqa'i bil ibadah. Dan yang kedua, karena hal itu termasuk upaya untuk menghidupkan suatu area bumi dengan beribadah. Jadi yang pertama-tama tujuannya adalah untuk memperbanyak, ya, kesaksian dari tempat sujud itu, dan yang kedua adalah menghidupkan satu area bumi dengan ibadah, sehingga ketika orang itu sholat di sebuah tempat, maka bukan hanya satu tempat dia bersujud, tapi dua tempat di situ dia bersujud. Tujuannya apa? Supaya menambah kesaksian baik dari tempat-tempat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kelak kemudian hari. Praktis kan? Ya, praktis kan? Nah, Bapak sekalian, sebaliknya, naudzubillah min dzalik, ya kan? Jangan sampai yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang tidak baik, sehingga kemudian naudzubillah min dzalik, tempat-tempat itu semuanya akan memberikan kesaksian di hadapan Allah dengan kesaksian jelek. Ya Allah, di tempat ini dia berbuat maksiat. Tempat yang lain mengatakan, ya Allah, di sini juga dia berbuat maksiat. Ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Kan begitu kira-kira kebalikannya kan? Itu. Nih, ada satu perintah tentang sholat, Bapak sekalian, yang mungkin banyak di antara kita yang sudah mengetahuinya, ya kan, dan itu yang harus kita teguhkan gitu. Rasulullah bersabda seperti ini, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, wahai sekalian manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salatil mar'i fi baitihi illal maktubah, karena sesungguhnya sebaik-baik tempat salat bagi seorang hamba itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Ya, ini agak keliru harokatnya, ya. Jadi ini fa inna afdalas sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Jadi sesungguhnya sebaik-baik tempat sholat bagi seseorang, maksudnya seorang laki-laki di sini, ya, terutama itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi bagaimana area rumah kita itu, Bapak sekalian, yang mungkin terdiri dari sekian kamar, ada ruang tamu dan seterusnya,
ya pergunakanlah di situ untuk banyak melakukan sholat, dan bahwa sholat sunnah itu ya lebih baik dilakukan di rumah, kan seperti itu kira-kira itu. Rasulullah SAW misalnya ketika habis sholat Jumat, sholat beliau setelah sholat Jumat yang 4 rakaat itu tidak dilakukan di masjid, beliau melakukannya di rumah, disunahkan dilakukan di rumah. Banyak sholat itu yang dilakukan di rumah, sampai di sini dikatakan sebaik-baik sholat bagi seorang hamba itu lebih baik dilakukan di rumah kecuali sholat fardu. Artinya Bapak sekalian, di rumah kita ini itu kan relatif kita banyak melakukan perbuatan apa saja kan. Kalau di masjid kita bisa memastikan insya Allah yang kita lakukan mesti adalah kebaikan, ya atau tidak? Nggak ada kan orang kemudian bertengkar di masjid gitu, kecuali kalau ada sesuatu yang sedang selek gitu. Secara umum orang di masjid itu mesti melakukan kebaikan, seragam mereka, homogen mereka bahwa di situ mereka melakukan kebaikan. Tapi di rumah itu kan nggak. Di situ mungkin kita pernah marah, ya kan? Di situ kita mungkin pernah memarahi anak kita. Di situ mungkin kita pernah bertengkar dengan istri kita, ya kan? Di situ mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata kotor di depan anggota keluarga kita, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kira-kira hapuslah itu dengan perbuatan-perbuatan baik yang ada di rumah itu. Dan kalau kita lihat di dalam satu hadis, 2 perbuatan baik yang ada di rumah yang jangan sekali-kali kita meninggalkannya adalah sholat dan tilawah Al-Quran. Nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu itu dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Ya, kan begitu. Baik, selanjutnya itu dari Abdullah bin Yusr, ya, qala itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni baban atashabbatsu bihi. Rasulullah, ya, saya ini kan kewalahan begitu banyak syariat Islam, ya. Jadi fa inna syara'iyal islami qad kathurat alayya. Jadi beritahu saya wahai Rasulullah, apa yang kira-kira bisa saya pegang. Jadi syariat-syariat Allah ini adalah banyak wahai Rasulullah, dan karena itu saya jadi kewalahan, kira-kira seperti itu. Maka ajarkanlah kepadaku satu ajaran yang aku akan berpegang teguh di situ. Ya, Rasulullah mengatakan la yazalu lisanuka rutaban min dzikrillah. Nabi menjawab, jaga lidahmu untuk tetap basah dengan zikrullah, untuk tetap basah dengan mengingat Allah. Bapak Ibu sekalian, ini kan kelihatannya gampang kan, ya. Jadi ketika dia mengatakan, Rasul, syariat Islam itu banyak, aku jadi kewalahan nih, kira-kira begitu. Nah, tolong berikan kepadaku satu syariat yang mudah, yang di situ aku akan berpegang teguh dengan syariat itu. Ya, di situ aku akan berpegang teguh dengan syariat itu. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka rutaban min dzikrillah. Jagalah lidahmu untuk tetap basah dengan mengingat Allah. Bapak Ibu sekalian, bukankah syariat Islam itu secara keseluruhannya adalah zikrullah? Ya kan? Bukankah syariat Islam itu secara keseluruhannya adalah mengingat Allah? Ya. Itu kan kira-kira maknanya di semua tempat, di semua situasi, di semua kondisi, hendaklah yang ada di dalam pikiranmu itu satu hal, zikrullah. Kita sholat itu zikrullah, ya. Kita berdagang dengan cara yang baik itu zikrullah, ya. Kita berkata jujur itu zikrullah, ya. Dan karena itulah wabil khusus di tempat-tempat ini ada satu hadis, saya agak lupa ya apa hadis itu ya. Saya juga lupa menampilkan di sini. Karena ada satu hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik tempat yang disukai Allah Subhanahu wa taala itu masjid, dan sejelek-jelek tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasar. Ya kan? Pasar. Sementara di hadis yang lain, ya,
ada 9 pintu rizki, salah satunya itu dagang. Ada 10 pintu rizki, 9 diantaranya itu dagang. Artinya tempat yang dianggap jelek itu adalah sebuah markas pekerjaan yang Rasulullah memerintahkan untuk melakukan itu. Artinya apa, Bu sekalian? Artinya kalau di tempat itu, di tempat yang banyak tipu-tipu kan, di tempat yang banyak orang berdusta, di tempat yang banyak orang menyampaikan komoditas barangnya yang semestinya jelek dikatakan baik, di tempat-tempat seperti itu lo kok masih dia konsisten untuk zikrullah, wah itu luar biasa. Kan begitu maknanya itu. Rasulullah pernah datang ya di dalam sebuah pasar yang di situ ada penjual korma, ya. Beliau mencoba untuk memasukkan tangan kanannya ya ke dalam kurma itu, kira-kira dilihat-lihat gitulah. Kata Rasulullah, ittaqillah gitu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa yang nampak di permukaan itu kurmamu kelihatan baik, tapi di dalam itu jelek, kira-kira begitu. Ya kan? Kan seperti itu. Artinya memang pasar itu Bapak Ibu sekalian, ya tempatnya begitu. Nah, di tempat seperti itu kok ada orang tetap konsisten baik. Oh, itu luar biasa. Artinya kalau di masjid kemudian orang itu baik, ya biasalah, semuanya juga baik. Yang tragis kan ketika di tempat baik seperti ini orang itu berbuat jelek, kan begitu kan? Nah, ini di pasar ya, yang mungkin kita semua tahu lah, mungkin kita pedagang dan seterusnya atau berbisnis ya, ketika di pasar itu kan yang sering muncul, yang banyak terkenal adalah tipu-tipu, ungkapan kotor, ungkapan dusta, pertengkaran, ya kan? Kan seperti itu. Tapi kok kemudian di situ masih tetap baik, ya kan? Sekalian itu yang luar biasa. Makanya kata Rasulullah, la yazalu lisanuka rutaban min dzikrillah. Jaga lidahmu untuk tetap basah dengan zikrullah, dan itu tidak gampang. Ya. Itu tidak gampang. Ini kan berarti di semua situasi, di semua kondisi, di semua tempat zikrullah. Dan bukankah syariat Islam itu adalah zikrullah gitu. Ya, baik. Nah, ini ada yang teknis gitu ya. Ini mungkin bagi para pendaki gunung misalnya ya, atau yang suka touring, atau yang suka off-road gitu ya. Ini Rasulullah SAW sampai membuat istilahnya, menyampaikan sabda beliau yang sangat-sangat teknis gitu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wajuyushuhu idza alau thanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu. Rasulullah SAW apabila jalan mendaki, dan bala tentaranya ya, apabila jalan mendaki mereka bertakbir, apabila jalan menurun mereka bertasbih. Ya, sekalian, orang kalau naudzubillah min dzalik terbiasa mengucapkan kata-kata kotor, begitu jalan mendaki gak enak ya, kan biasanya nama-nama binatang itu keluar dari mulutnya ya kan, dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan ya. Kalau cuma sekedar kok gak enak blas dalan iki, masih lumayan. Bahwa kemudian terus mengucapkan kata-kata kotor dan seterusnya yang menunjukkan kejengkelan atas jalan mendaki yang sulit itu misalnya. Dan kita kan dalam kehidupan sehari-hari kita kan mengalami situasi-situasi ini, ya kan? Ketika kita berjalan ada jalan sulit, ada jalan mudah dan seterusnya. Teknis di sini sampean. Rasulullah SAW mengatakan itu. Apa Rasulullah SAW memberikan contoh perilaku kepada kita itu? Rasulullah SAW dan bala tentaranya ketika jalan mendaki beliau bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar kan gitu ya. Begitu jalan menurun ya, beliau dan bala tentaranya bertasbih subhanallah. Apa maknanya itu? Apakah di saat sulit, apakah di saat mudah, hendaklah yang keluar dari mulut seorang mukmin itu adalah kebaikan, kan begitu? Jangan sampai kemudian ketika di saat sulit yang keluar adalah kata-kata kejelekan, atau ketika di saat mudah ya yang diungkap adalah ungkapan-ungkapan kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Kan biasanya seperti itu kan, itu adalah dalam logika kehidupan kan seperti itu. Begitu dia mengalami kesulitan dia mengeluh, ya kan? Begitu dia mengalami kemudian dia ujub, dia sombong dan seterusnya. Nah, sekalian, ini kalau kita lihat ya betapa
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar permukaan bumi yang kita tempati ini memberikan kesaksian baik kepada kita di hari kiamat nanti. Di situ Rasulullah SAW bahkan secara teknis, praktis, di tempat-tempat tertentu jangan sampai orang itu mengucapkan sesuatu kecuali kebaikan, ya kan? Sampai ini, ya, naik bertakbir, turun bertasbih. Sederhana kan ini sebetulnya, tapi ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, bab seperti ini kadang-kadang lepas dari perhatian kita. Dan tentu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai permukaan bumi yang sempat kita tempati di dunia ini besok akan memberikan kesaksian jelek kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka semuanya ini, permukaan bumi di mana kita menempatinya ini akan memberikan kesaksian baik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.